Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Kita sudah belajar tentang lingkungan yang baik. Sekarang kita akan belajar lebih banyak lagi tentang hal itu. Tetapi anak-anak akan berolahraga dahulu dengan teman-temanmu. Nah, olahraga yang akan kita pelajari hari ini adalah permainan kasti. Ini adalah olahraga kasti. Bagaimana ya cara memainkannya? Perhatikan penjelasan berikut ini. Permainan kasti. Permainan kasti merupakan salah satu permainan bola kecil. Permainan ini dimainkan oleh dua regu, yakni regu pemukul dan regu penjaga. Regu pemukul berusaha mendapat nilai dengan memukul bola, kemudian berlari mengelilingi lapangan. Sebaliknya, regu penjaga berusaha menangkap bola serta mengalahkan regu pemukul. Regu yang terbanyak mengumpulkan nilai menjadi pemenang. Permainan sederhana ini dapat dimainkan di lapangan yang tidak begitu luas. Alat yang dibutuhkan dalam permainan kasti adalah bola kecil dan pemukul kayu. Itu tadi informasi mengenai permainan kasti. Kalian bisa memainkan bersama teman-teman kalian di lapangan ya. Anak-anak, merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan. Apakah kalian sudah merawat hewan dan tumbuhan di sekitar kalian? Ibu berharap kalian merawat hewan dan tumbuhan di sekitar kalian ya. Sudah beberapa bulan ini, Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide itu. Menurutmu, tanaman apa ya yang dapat ditanam di lahan kosong di rumah kita? Ayo kita cari tahu. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat, kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Simaklah informasi berikut. Tanaman kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah.
dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Berikutnya adalah tanaman kunyit. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan. Diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Ini adalah kunyit anak-anak, biasanya diolah menjadi minuman bubuk yang siap untuk diminum. Tanaman obat berikutnya adalah jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanaman yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Nah, itu tadi 3 tanaman obat yang perlu kita pelajari. Anak-anak bisa menambahkan nama-nama obat dan kegiatannya. Kalian catat informasinya, kalian tambahkan sendiri ya anak-anak. Dengarkan cerita petualangan berikut. Merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat. Di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-teman di sekolah. Nah, apa yang dilakukan Pak Jajak termasuk dalam hal melestarikan tumbuhan dan hewan anak-anak? Pak Jajak merawatnya dengan baik, lalu merawat ternaknya juga dengan baik. Itu berarti anak-anak, Pak Jajak itu mencintai tumbuhan dan hewan dengan baik. Setelah mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan, Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kamu lakukan. Menurutmu, cara apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan? Cara mencintai lingkungan, mencintai tumbuhan, dan hewan. Hal-hal yang dilakukan: 1.
Cara mencintai lingkungan, pertama, menghemat pemakaian air bersih di rumah. 2. Menghemat pemakaian gas apa saja. 3. Menghemat pemakaian kertas. 4. Menanam pohon di halaman yang kosong. 5. Menggunakan pembersih rumah yang tidak membahayakan lingkungan. Cara mencintai tumbuhan. 1. Menyiram tumbuhan setiap hari. 2. Memberi pupuk secara teratur. 3. Memberi obat pembasmi hama. 4. Membersihkan bagian tumbuhan yang layu. 5. Menjaga dari gangguan hewan. Cara mencintai hewan. Hal yang dilakukan: 1. Membuat kandang yang kuat dan kokoh. 2. Memberi makan dan minum secara teratur. 3. Melakukan pemeriksaan kesehatan hewan. 4. Mengasihi dan menyayanginya. 5. Membersihkan kandang dan sekitar kandang. Itu tadi hal-hal yang perlu dilakukan cara mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan. Coba anak-anak membuat peta pikiran cara mencintai tumbuhan dan hewan. Kalian tulis di buku kalian masing-masing ya anak-anak. Bisa kan? Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in